Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi pendidikan Pancasila kelas 10 SMA SMK sederajat. Ini adalah kurikulum mereka disesuaikan dengan CP ATP terbaru tahun 2024 ini. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan, seperti biasa, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, adapun pembahasannya dalam pertemuan kali ini yaitu bab 1, Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Sementara sub pembahasannya itu adalah bagian A, gagasan para pendiri bangsa tentang dasar negara. Oke, adapun tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari dan mencermati uraian materi bersama aktivitas pembelajaran pada bab ini, kalian diharapkan mampu menganalisis ide-ide para pendiri bangsa tentang dasar negara pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau disingkat menjadi BPUPK. Nah, itulah tujuan pembelajaran dalam video kali ini. Nah, langsung saja kita masuk kepada materinya. Nah, sub A, gagasan-gagasan para pendiri bangsa tentang dasar negara. Jadi seperti apa sih gagasan-gagasan yang diutarakan atau yang disampaikan para pendiri bangsa pada sidang BPUPK yang pertama gitu ya, terkait dengan dasar negara. Nah, sidang pertama BPUPK yang berlangsung sejak 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 merupakan forum bagi para pendiri bangsa untuk mendiskusikan apa yang menjadi dasar bagi bangsa Indonesia yang akan merdeka. Nah, hal-hal yang disampaikan para pendiri bangsa dalam sidang tersebut tentu menarik untuk dicermati. Tiap-tiap tokoh itu tentu memiliki gagasan-gagasan yang berbeda, meskipun ada kemiripan satu sama lainnya. Nah, gagasan-gagasan dalam sidang pertama BPUPK, apa sih yang menjadi dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk? Nah, pendapat ini diungkapkan atau disampaikan oleh ketua dari BPUPK, yaitu Dr. KRT Rajiman Widoyo Diningrat. Nah, beliau mengungkapkan apa sih yang akan menjadi dasar negara bagi negara kita yang akan kita bentuk. Nah, ternyata selama 4 hari berturut-turut, yaitu dari mulai tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, para anggota Dokuritsu Junbicho Sakai mengeluarkan pendapat-pendapat secara terbuka. Nah, suasana dalam persidangan pada saat itu relatif bebas dari gangguan dan juga bebas dari tekanan penguasa Jepang, sehingga setiap anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan secara leluasa mengemukakan gagasan-gagasannya. Seperti apa sih ide-ide atau gagasan-gagasan pada suasana atau pada saat persidangan tersebut. Nah, gagasan dalam sidang pertama BPUPK ini adalah yang diungkapkan oleh tokoh pergerakan nasional, diantaranya adalah ada Muhammad Yamin. Nah, yang pertama Muhammad Yamin dalam notulensi rapat sidang BPUPK pada tanggal 29 Mei 1945 tertulis bahwa Muhammad Yamin tidak secara khusus menyampaikan dasar negara. Namun demikian Muhammad Yamin mengemukakan dasar yang 3, yaitu yang pertama permusyawaratan ya dan mufakat. Permusyawaratan di sini adalah disesuaikan dengan Al-Qur'an dan juga mufakat di sini disesuaikan dengan secara adat. Nah, yang kedua adalah perwakilan atau secara adat. Terus juga yang ketiga adalah kebijaksanaan, rasionalisme. Adapun tokoh berikutnya adalah RAA Wiranata Kusuma. Dalam pidatonya pada sidang BPUPK tanggal 29 Mei 1945, RAA ini diantaranya menyatakan pentingnya keselarasan atau harmoni dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa dan syarat utama yakni rasa persatuan yang tidak membeda-bedakan, saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Nah, kalau kita bandingkan antara gagasan dari Muhammad Yamin dan juga RAA ini tentunya ada perbedaan dan juga ada kesamaan seperti itu. Adapun yang berikutnya adalah menurut gagasan ide dari KRMTH Wurcaningrat
dalam pidatonya pada sidang BPUPK tanggal 29 Mei 1945, di antaranya mengatakan bahwa kemerdekaan ini harus bersendi kekeluargaan bangsa Indonesia. Lalu yang berikutnya yang keempat adalah Susanto Tiroto Projo. Dalam pidatonya pada sidang BPUPK tanggal 29 Mei 1945, Susanto Tirto Projo diantaranya mengatakan bahwa dasar fundamental negara antara lain yang pertama semangat kebangsaan, yang kedua harus adanya hasrat persatuan, dan yang ketiga adalah rasa kekeluargaan. Yang kelima adalah AM Dasad. Nah, dalam pidatonya pada sidang BPUPK tanggal 29 Mei 1945, AM Dasad diantaranya mengatakan bahwa Indonesia merdeka haruslah berdasar pada iman dan takwa kepada Tuhan Allah yang mengendalikan langit dan juga bumi. Coba kita perhatikan dari kelima tokoh, ide gagasannya di sini ada kesamaan. Salah satunya adalah terkait dengan religiusnya. Jadi semuanya berdasarkan kehendak Tuhan gitu ya. Nah, jadi itu adalah salah satu kesamaannya dan juga ada perbedaan-perbedaannya juga karena ini adalah beberapa pendapat, tentunya terkait dengan pendapat itu pasti ada yang sama terus juga ada yang berbeda. Coba kita lihat gagasan berikutnya atau ide-ide dari tokoh berikutnya. Nah, gagasan dalam sidang pertama BPUPK tokoh berikutnya ada Muhammad Hatta. Dalam pidatonya pada sidang BPUPK tanggal 30 Mei 1945, Hatta diantaranya mengatakan bahwa dasar ketuhanan harus diwujudkan dengan memisahkan antara urusan agama dengan urusan negara. Lalu ada tokoh berikutnya adalah Abdurrahim Pratalkrama. Nah, dalam pidatonya pada sidang BPUPK tanggal 30 Mei 1945, Il Abdurrahim ini menyatakan bahwa dasar negara yaitu persatuan rakyat, yang kedua adalah agama Islam dengan kemerdekaan seluas-luasnya bagi pemeluk agama yang bukan Islam. Nah, itu tokoh-tokoh yang menyatakan ada kesamaan gitu ya dari tadi, yaitu terkait dengan agama ini. Lalu yang berikutnya adalah tokoh Supomo. Dalam pidatonya pada sidang BPUPK tanggal 31 Mei 1945, Supomo antara lain menyatakan bahwa dasar persatuan, semangat kekeluargaan, dan semangat gotong royong sangat relevan dengan corak masyarakat Indonesia. Lebih dari itu, Supomo juga menyatakan agar negara memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Lalu tokoh yang berikutnya ada Ki Bagus Hadikusumo. Nah, menurut Ki Bagus Hadikusumo, beliau mengemukakan gagasannya atau idenya dalam pidatonya pada sidang BPUPK tanggal 31 Mei 1945. Ki Bagus Hadikusumo diantaranya meminta agar Islam dijadikan dasar dan sendi negara. Yang terakhir adalah Soekarno. Nah, dalam pidatonya pada sidang BPUPK tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memaparkan 5 dasar negara bagi Indonesia merdeka yang disebutnya dengan Pancasila, yakni 1. Kebangsaan, kedua internasionalisme dan atau pri-kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan. Nah, itu adalah 10 tokoh diantaranya yang dibahas pada pertemuan kali ini terkait dengan gagasan atau ide dalam sidang BPUPK pertama gitu ya, yaitu dari mulai tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Adapun yang berikutnya yaitu terkait dengan gagasan Soekarno tentang Pancasila dalam pidato 1 Juni 1945. Nah, gagasan Soekarno ini tentang 5 dasar negara bagi negara Indonesia yang akan merdeka tersebut diberi nama Pancasila. Nah, menurutnya dalam pidato 1 Juni 1945. Nah, kata Pancasila ini berasal dari gabungan 2 kata bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Nah, sebelum menyelesaikan pidatonya, Soekarno menyatakan bahwa jangan mengira dengan tercapainya kemerdekaan, maka perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tujuannya. Justru setelah kita merdeka, jadi perjuangannya itu sangat tidak mudah sekali. Karena kenapa tidak mudah sekali? Karena kalau pada waktu itu para pejuang itu melawan para penjajah, sementara pada saat sekarang setelah merdeka kita adalah melawan bangsa kita sendiri. Seperti itu. Nah,
Kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan. Bangsa Indonesia harus mewujudkan cita-citanya pada masa kemerdekaan gitu ya, atau setelah kemerdekaan atau saat ini dan yang akan datang seperti itu. Nah, apa sih itu yang dimaksud dengan filosofi Grondslag? Nah, filosofi Grondslag ini diambil dari bahasa Belanda yang artinya filsafat atau pikiran yang menjadi dasar dari sebuah negara. Nah, berdasarkan pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengungkapkan bahwa filosofi Grondslag atau pemikiran yang akan menjadi dasar bagi negara Indonesia merdeka harus bersifat kuat dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yang 5 sila itu ya, yang 5 sila tersebut. Nah, tentunya nilai tersebut itu adalah yang paling mendasar, hakiki, dan penting untuk mengatur kehidupan bernegara yang didirikan di atasnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.